Jadi setelah aku pikir-pikir, ada baiknya aku sharing tentang uh, masalah jerawat yang timbul dari penyebabnya itu masker. Banyak banget yang mengeluh soal masalah ini. Terus aku pernah sempat posting di IG story saya bahwa beberapa polling orang-orang yang punya masalah yang sama maksna. Jadi ada berapa persen tuh yang mereka juga curhat di sana. Ya benar-benar masalah ini timbul ketika pandemi ini dimulai. Jadi pakai masker itu harus kemana-mana. Apalagi seperti saya yang setiap hari harus menggunakan masker N95, itu otomatis masalah maksnya ini sangat mengganggu banget. Tapi bukan mayoritas ya, tapi ada juga yang setiap hari menggunakan masker tuh kulitnya di area masker di sekitar dagu, terus pipi sisi kiri dan kanan sama hidung itu biasa-biasa saja. Justru kulitnya itu tampak segar, tapi mungkin kulit wajah seseorang yang bersifat oily sama yang sensitif, pasti ini kebanyakan masalahnya yang timbul yang mereka alami. Nah itu juga termasuk di saya. Di sekitar 5 bulan yang lalu aku udah pernah sharing bahwa jerawat aku itu udah sempat reda karena aku itu pernah treatment ya. Setelah treatment itu memang benar-benar hanya untuk mengobati bakteri jerawatnya doang, dan memang benar-benar sembuh. Terus masuk lagi ke ini apa, masalah covid yang semakin membludak di Partu kalau nggak salah. Jadi kita itu harus pakai N95, itu benar-benar disiplin banget, sama didouble lagi sama masker bedah. Jadi dimulai dari saat itu muncullah masalah maksne yang benar-benar parah banget. Ini mungkin karena pakai filter jadi nggak kelihatan ya. Di sekitar pipi sisi kiri dan kanan ini, di area rahang ini banyak banget jerawat yang timbul, tapi di daerah dahi ini nggak begitu, sama di daerah sini itu nggak ada. Jadi di daerah sekitar rahang ini itu sebenarnya banyak banget karena kita filter jadi nggak terlihat ya. Ini udah difilter aja bekas-bekasnya masih kelihatan tuh hitam-hitam. Nah terus sempat aku research juga tentang masalah-masalah maksne ini. Ada juga dokter yang sharing di YouTube dia tentang masalah maksne ini, bahwa memang bukan hanya sebagian orang tapi banyak yang mengalami ini. Jadi katanya maksne ini timbul ketika kita itu pakai masker yang udah lama, jadi kita bernapas dan napas kita itu kan pastinya hangat dan menimbulkan panas dan berembun, sehingga di area sisi yang ditutupi oleh masker itu menjadi lembab, dan yang menjadi tempat yang cocok banget untuk berkembang biaknya mikroorganisme, itu bakteri. Nah itu yang menyebabkan timbulnya masalah jerawat. Akhirnya karena gesekan, karena panas penyebabnya tadi itu, sehingga timbullah bakteri yang menyebabkan inflamasi atau peradangan kulit di wajah daerah sekitar masker yang ditutupi masker tersebut. Terus karena setiap hari kita pakai masker, kita juga nggak aware dengan timbulnya jerawat di area masker ini. Setiap hari mengalami gesekan dan malah memperparah keadaannya. Jadi dia itu pasti inflamasi ya, peradangan, terus dia ada kayak cairan yang keluar, dan dia itu akan merembet kemana-mana dan bakal menyebar gitu. Mau benar yang aku alami itu dari sini, itu di sini satu, besoknya ini sudah timbul lagi di sini, jadi nggak bakal selesai. Nah sempat bingung juga sih gimana cara penanganannya. Nah ini itu penampakan yang aku kasih ini itu udah mendingan guys. Jadi sekitar 2 minggu apa 1 minggu belakangan ini aku dokumentasiin gimana kondisi dan keadaan dari jerawat yang aku alami saat ini. Aku nanti bakal tunjukin ya. Ya jadi ada beberapa perubahannya. Sempat tuh konsul juga ke teman, dimana dia itu juga apa ya, punya produk gitu, cuman dia harus dikonsulin dulu ke dokter, harus minum antibiotik, harus bla bla bla, banyak lah prosedurnya. Terus aku ngikutin tuh prosedurnya dia.
dan dia sempat konsul ke dokter kulit. Dia bilang ada satu antibiotik yang benar-benar harus pengawasan dokter dulu. Nah, termasuk dari dosisnya, cara minumnya gitu kan. Nah, sempat tuh aku ikutin aturan dia, dan selama 1 minggu aku minum antibiotik ini, dan produk-produk skincare yang lainnya itu harus diberhentikan. Karena apa? Biar fungsi dari antibiotik ini benar-benar menyerap di kulit kita. Terus 1 minggu itu memang benar-benar ada perubahan. Jadi dia keluar benar-benar semua di kulit ini. Terus dia langsung mengering dan mengelupas dengan sendirinya. Nah, setelah 1 minggu itu, gengs, kembali lagi jerawatnya, kembali lagi. Jadi dia nggak sembuh total. Dia hanya ibaratnya kayak gimana ya, dia itu harus mengeluarkan dulu, karena memang hormonal ya, kata kalau dari yang aku konsulin ke dokter kemarin itu, memang di usia-usia begini itu sifatnya masih hormonal. Jadi nggak masalah, jangan terlalu dibawa stres. Dan setelah itu dia menyarankan lagi nggak usah pakai skincare dulu, nggak usah pakai makeup segala. Terus sempat aku pakai sulfur sampai di minggu terakhir ini, sempat pakai sulfur. Dan sebelum pakai sulfur ini sempat nggak pakai apa-apa, hanya cuci muka itu menggunakan air doang, pagi siang malam itu. Sumpah, gengs, itu nggak ada kayak berasa nggak mandi, kayak berasa nggak cuci muka, karena cuman menggunakan air doang. Nah, setelah itu aku sempat menggunakan sulfur. Nah, teman juga bilang ya, mungkin kalian juga udah pada tahu ya, produk-produk sulfur itu fungsinya untuk apa, untuk acne segala macam. Tapi buat gue udah nggak ada ininya lagi, nggak ngefek lagi gitu, malah makin memperparah jerawatnya. Jadi jerawatnya itu jadi hitam-hitam. Memang jerawatnya itu kering, tapi jadi hitam-hitam dan jelek banget, gengs. Bener-bener susah dihilangin kulit-kulit matinya, jaringan-jaringan matinya itu susah banget hilang. Dan itu benar-benar meninggalkan bekas yang parah banget. Terus jadi nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian ya, foto-fotonya yang udah aku dokumentasiin itu semenjak udah berhenti menggunakan skincare. Terus cuci muka hanya menggunakan air, nanti aku tunjukin fotonya. Terus setelah minum antibiotik nanti ada dokumentasi fotonya. Setelah itu penggunaan sulfur juga ada di sini fotonya. Sampai di proses ini nanti aku kasih tunjuk fotonya. Dan aku iseng-iseng sih lihat review-review dari teman aku. Dia itu dulu kerja di produk skincare ya. Terus dia kasih aku alamat Instagram. Terus aku cari-cari di sana, itu ternyata mereka itu menangani masalah jerawat yang benar-benar mereka serius banget menanganinya. Jadi mereka lihat dulu macam-macam bentuk dari jerawat ini, masalahnya apa. Terus bahkan mereka bisa konsul secara via gratis. Jadi mereka lihat dulu nih kondisi jerawat acne mereka ini gimana, masih meradang, ada macam-macam deh bentuknya, ada papula, ada yang apa ya, macam deh. Terus aku lama banget, hampir kayaknya udah 2 tahun aku pernah baca produk mereka itu, tapi aku belum tertarik waktu itu. Terus aku baca-baca, terus aku cari tahu, dan banyak banget review-review di highlight mereka itu. Dan ini memang katanya produknya ini juga nggak sembarangan dan hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi mereka juga melayaninya secara online dan benar-benar susah ditemukan. Terus aku tuh tanya temen aku tuh, dia udah berapa tahun ya, kayaknya ada 5 tahun dia menjadi member dari produk ini. Terus dia juga ngalamin masalah jerawat yang sama, lebih parah malah. Dia itu kayak gede-gede banget. Jadi kalau dia misalnya dari luar kota terus balik lagi, nah dia itu pasti bakal break out. Nah dia cerita dia bakal break out dan itu parah banget, entah kenapa. Dan dia itu cocoknya kayak dengan produk ini. Terus aku sharing ke mereka, aku kirimin
kondisi dan keadaan acne aku kemarin itu, terus mereka saranin oh masalah jerawatnya itu adalah karena memang dari gesekan kain ketika kita menggunakan masker tadi yang aku ceritain di awal, karena efeknya itu jadi menyebabkan jerawat yang timbul di area-area tertentu, yaitu tadi di rahang sama dagu sama ini rahang kedua sisi. Nah terus mereka ngasih aku solusinya nih. Mereka ngasih aku solusi ini itu cleansing waternya itu ya, cleansing water. Jadi ini tuh dipakai menggunakan kapas, di swipe gitu, nggak usah terlalu kenceng, di swipe aja di area wajah setelah udah dicuci wajah kita. Terus nanti itu bakal diangkat sisa-sisa minyak yang di wajah kita atau sisa-sisa dari pelembab kita yang seharian, dan itu benar-benar ringan dan nggak ada bau wangian sama sekali. Aromanya itu nggak tahu deh, nggak ada aroma sama sekali. Terus ini itu kayak nemu harta karun sebenarnya deh. Nah ini juga packagingnya ini bagus banget, bayangin packagingnya bagus banget nih, sedetail ini, kayak bahan aluminium ya. Jadi ini itu break up daily moisturizer, ini itu yang untuk yang oily skin sama yang acne. Ya ini juga sama ya, yang untuk oily skin dan acne prone skin, untuk menangani kulit yang berjerawat dan berminyak. Bagi kalian yang sama ngalamin masalah yang sama kayak aku, boleh deh aku saranin produk ini. Aku bukan review ya, cuman sharing doang tentang acne journey aku. Dan setelah aku udah menggunakan ini kira-kira belum ada 1 minggu, masih hitungan hari. Jadi aku beli ini produk, tadinya aku mau beli dia secara online, tapi cuman kan lama, dan mereka bilang itu lama nyampenya karena berhubung lagi pandemik begini. Terus aku minta saran dari mereka di mana ini aku nemuin barang, dan mereka bilang ini ada di Watson terdekat. Nah gitu. Nah iseng-iseng aku main ke sana, gengs, dan kayaknya bener banget, dan aku cari tahu produk ini memang benar-benar bagus, dan nemunya itu kayak nemu harta karun. Dan aku ini makanya baru 4 hari, dan kalau nggak salah ini ada perubahan sedikit lah, udah lumayan dan nggak terlihat kusam. Dan itu jerawat yang tadi masih masih merah-merah, sekarang udah mendingan, udah reda gitu ya. Jadi buat kalian gengs yang hari-harinya menggunakan masker setiap hari, termasuk kayak aku nih bagian medis, jadi aku ada beberapa tips nih yang aku kasih kalian untuk mencegah maksna. Nah yang pertama itu menggunakan masker dengan bijak. Nah gimana itu contohnya, ini kan masker itu harus kita ganti minimal itu 1 kali 4 jam. Jadi paling enggak kalian harus boros masker, harus sediain 2-3 masker ketika kalian itu keluar. Nah gimana kalau menggunakan masker kain? Kalau masker kain ini jangan digunakan lagi ketika dia sudah digunakan, harus dicuci dengan menggunakan air panas dan dicuci benar-benar bersih, karena itu kan kain, jadi gampang mikroorganisme itu berkembang biak. Terus yang kedua itu membersihkan wajah setelah menggunakan masker. Pasti dong gengs ya, bayangin kalau kita berkeringat dan itu bakal lembab di area-area masker yang ditutupi tadi itu, pastinya keringat kita itu di situ kering, terus keringat lagi dan bakal menjadi lembab. Nah itu harus benar-benar kita wear dan kita harus bersihkan setelah kita menggunakan masker. Nah terus nih yang ketiga itu tips dari aku, menggunakan pelembab yang sesuai dengan kulit kalian. Jangan sembarangan menggunakan produk ya, saran dari aku. Dan jangan sembarangan berpaling dari produk yang udah lama kalian gunakan gitu guys, karena melihat orang menggunakan ini itu kalian goyah, jangan ya. Jadi pastikan dulu kalian cocok dengan salah satu produk itu, konsulin dulu kalau memungkinkan untuk hasil yang terbaik. Nah tips dari aku nih untuk menghindari maksna yang keempat, yaitu menghindari menggunakan makeup yang tebal. Nah nggak masalah sih kalian menggunakan makeup walaupun dalam kondisi yang pandemik begini ya, cuman pakailah yang ringan-ringan, apalagi melihat kondisi kulit kalian yang sedang berjerawat.
tolong kasihani. Jadi kalau dipakai makeup yang tebal itu kan otomatis pori-pori itu tertutup dan udara itu nggak bebas, oksigen itu nggak bebas sirkulasinya di kulit kita. Nah gitu tips dari aku ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video aku berikutnya.